kecil saya, yang paling kecil itu mengajak papanya untuk pulang. Ini itu saya tetap menanyakan kapan pulang, kangen ngopi ndak sama kita. Saat ini kita sudah memeriksa 25 saksi ya, 25 saksi baik dari korban, dari keluarga korban, kemudian rekan kerja, juga dari masyarakat sekitar, sudah 25 orang. Termasuk juga ada 4 alat bukti berupa CCTV yang kemarin juga sudah digelarkan sebenarnya oleh Pak Kapolres Tabes. Namun sampai saat ini kita masih mengalami kesulitan. Bagi saya tuh dia sesuatu yang kadang sangat membuat saya tuh menunggu, tapi yang ditunggu gak pulang. Nah, saat ini saya sudah berada di lokasi di mana Iwan Budi, seorang PNS, ditemukan meninggal dunia secara misterius tanpa kepala dan bagian tubuh lainnya. Dan saya akan mencoba untuk melihat-lihat bagaimana kondisi dan suasana lokasi tersebut. Baik, ini adalah lokasi penemuan di mana korban ditemukan tanpa kepala. Bagian tubuh yang terbakar ditemukan di sini dan kita lihat ada beberapa bunga. Taburan bunga ini adalah taburan bunga yang dikirim oleh keluarga korban ketika beberapa hari setelah ditemukan. Dan kita lihat suasana di sini bahwa dulunya tidak terlihat seperti ini, bahwa di sini memang suasananya alang-alang atau rerumputan yang sekitar 3 sampai 4 meter. Diduga memang tempat yang cocok menurut pelaku untuk menyembunyikan jasad korban. Dan di antara bunga-bunga yang sudah ditabur oleh pihak keluarga korban yang tadi saya jelaskan tadi, bahwa saya menemukan ada sepucuk surat yang sepertinya dikirim oleh pihak keluarga korban. Karena di sini tertulis tertanda keluarga Iwan, Mama Oni yang diketahui adalah istri dari korban, Ayas, Andra, Andre, dan Sandra, yaitu di mana mereka berempat adalah anak dari korban. Berkenan saya akan bacakan surat yang disampaikan oleh pihak keluarga korban. Dear Papa Iwan tersayang, sebelumnya Saras tidak percaya akan kehilangan Papa dengan cara seperti ini. Semua masih terasa seperti mimpi, Pak. Saras tahu semua orang pasti akan berpulang, tapi kenapa Papa adalah orang pilihan yang harus berpulang dengan cara tragis seperti ini, Pak? Mungkin ini juga merupakan ujian iman untuk kami sekeluarga. Sarah sempat marah dan kecewa, Pak. Kenapa harus Papa dan keluarga yang jadi orang-orang pilihannya? Tapi makin kami membuka mata dan hati, semua ini pasti ada tujuan dan makna darinya, Pak. Lewat sepucuk surat ini,
Saras ingin menyampaikan kasih tulus untuk Papa. Pa, menjadi putri pertama Papa Iwan adalah berkat dan keajaiban luar biasa bagi Saras. Terima kasih ya Pa, untuk segala kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dan cinta kasih Papa sejak Saras lahir ke dunia fana ini. Terima kasih untuk segala pengorbanan dan dedikasi Papa untuk keluarga. Rasa syukur kepadanya karena diberkati Papa luar biasa sepertimu. Maaf Pa, untuk segala kekecewaanmu kepada Saras, untuk segala tutur kata, perkataan, kekecewaan dan harapan Papa untuk Saras yang belum sempat terjadi. Pa, kami sekeluarga dan Saras juga sudah memaafkan kesalahan Papa selama hidup. Pa, sekarang tidurlah dalam kedamaian abadi bersama Bapa di surga. Tinggalkan semua perkara dunia fana dan ingatlah saja kenangan bahagia keluarga kita. Kami akan belajar untuk ikhlas, Pa. Saat ini, tanda bukti cinta kasih kami untuk Papa hanya bisa melalui untayan doa untuk mengiringi perjalanan Papa menuju kedamaiannya. Besok jenazah Papa akan kami jemput. Papa ikut kami pulang ya. Jangan di sini lagi. Kami pulang ya. Beristirahatlah dalam damai. Papaku tercinta. Perjuanganmu di dunia fana ini telah usai. Saras janji akan menjaga Mama, si kembar, dan Sandra. Saras juga janji akan berjuang meneruskan kehidupan fana ini berbekal cita-cita, harapan, dan nasihatmu, Pak. Jagalah kami dari kejauhan. Kita akan selamanya tetap berenam. Kami yang mencintaimu, Mama Oni, Ayas, Andre, Andra, dan Sandra. Ya, inilah ungkapan atau surat yang disampaikan oleh pihak keluarga korban, terutama oleh Saras, anak pertama dari Iwan Budi. Banyak harapan yang disampaikan oleh Saras dalam surat ini. Bahwa memang pertama kali ditemukan oleh seorang pekerja proyek yang bertugas di sana. Sekitar sini tidak jauh dari sini, di sana ada laut, dan tidak jauh dari sini ada proyek pembangunan. Dan pekerja proyek menemukan pertama kali korban ketika pagi hari. Diduga beliau mau mulai melakukan aktivitasnya, dan kita lihat memang ini adalah salah satu akses menuju ke tempat pekerjaan tersebut. Dan dugaan korban itu sudah meninggal berapa hari sih sebelum ditemukan? Kalau dari tim Bidokas menyampaikan bahwa yang bersangkutan ini meninggal duluan sebelum dibakar. Sebelum dibakar. Ya, jadi mati duluan sebelum dibakar. Apakah mati duluan ini di TKP dilakukan pembunuhan ataukah mungkin hal yang lain? Kita juga tidak ngerti. Tapi yang pasti dari mayat yang ditemukan itu mati duluan sebelum dibakar. Dari lokasi pembakaran ini
ada titik-titik di mana sudah ditandai oleh pihak kepolisian bahwa patok yang ditandai dengan botol air mineral itu adalah patok-patok yang juga ditemukan bagian-bagian tubuh korban. Entah dugaan dari pihak kepolisian bahwa satu, dugaan pertama bagian tubuh tersebut dibawa oleh hewan liar, atau dugaan yang kedua memang dibuang atau dilempar ke alang-alang yang tadinya tidak sedatar ini 4-3 meter tingginya, memang sengaja dibuang oleh tersangka untuk menyembunyikan bagian-bagian tubuh yang hilang tersebut. Nah, itu kan kondisi bagian-bagian tubuhnya, maaf ya, dan saya sebutkan bagian-bagian tubuhnya, dan itu kan berceceran, dan itu kemungkinan memang dilempar atau bagaimana, dan kita juga belum bisa mengambil kesimpulan itu, Mas ya. Kemudian kita lakukan olah TKP yang kedua tanggal 14 itu akhirnya ditemukan lengan kanan ya, lengan kanannya ditemukan, namun sampai saat ini bagian kepala yang belum ditemukan. Jadi kalau kemudian ditanyakan apakah sudah enggak, kita belum bisa mengambil kesimpulan. Kami sebelumnya dari tim Kuat Baca mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Iwan Budi ya Bu ya. Ya Bu, sebelumnya saya mau bertanya, saat pertama kali Bapak Iwan, mungkin saat terakhir kali Bapak Iwan pergi dari rumah itu, ceritanya bagaimana sih Bu? Itu pas kapan? Sebenarnya tidak ada cerita sih Mas, karena rutinitas seperti biasa, berangkat kantor, pamitan, dan Bapak tuh sempat mengingatkan kalau seragam yang dipakai itu keliru. Terus akhirnya saya ganti dan Bapak memakai seragam yang sesuai dengan hari itu. Kan Bapak mau mengisi acara di Hotel Gracia itu di Semarang itu. Jadi bagi kami nggak ada firasat apa-apa sih, berangkat seperti biasa, sarapan pagi, minum kopi, mengingatkan seragam. Bagi kami tidak ada firasat apapun Mas saat itu. Firasat apapun. Nah, sebelum kejadian, Bapak pernah sempat ada cerita-cerita yang kira-kira masih bisa menyimpulkan bahwa kasus ini nggak? Nggak ada cerita apapun sih, karena beliau itu kalau sudah sampai rumah biasanya untuk urusan pekerjaan itu tidak pernah disinggung lagi. Ya kalau sudah di rumah ya urusannya dengan orang rumah, bercerita mengenai kesukaannya dia kan suka Bon Jovi itu loh Mas, lagu-lagu yang agak rock itu sama anak-anak itu ya. Paling cuma itu aja sih, nggak sampai. Saya tuh 24 pagi, beliau berangkat jam dari sini berarti 6.38 ya, karena tertangkap kamera CCTV di depan gerbang. Depan itu 6.40. Ya, itu sudah berangkat pamitan seperti biasa. Pada saat itu memang saya pergi dengan komunitas ria saya di Salatiga memang. Dan saya juga tahu beliau dari narasumber. Jadi saya nggak selama perjalanan jam-jam itu saya tidak telepon memang sih. Baru saya sampai rumah maghrib itu saya sudah sampai rumah. Saya tanya anak-anak, "Papa udah pulang?" "Belum." "Oh, mungkin lembur." Terus saya kan ngurusin anak saya yang paling kecil dulu. Saya tidurkan dulu, jam 8 saya baru gelisah loh.
kok belum pulang papamu ya? Terus saya WA, ternyata WA-nya sudah centang 1. Di hari itu sudah tidak Iya, aktif 24 itu teleponnya. ya. Loh, kok centang 1 ya? Saya telepon melalui ponsel, melalui telepon rumah, terus mulai sama apa namanya, teleponnya anak-anak saya suruh, Dek gantian telepon papa. Biasanya papanya itu kalau lembur mesti pamit. Mah, aku lembur pulang jam sekian karena ada ini. Kalau enggak pulang dulu, berangkat lagi. Ini enggak ada apa, sudah saya agak toleran ya karena memang beliau kadang pulang agak malam. Nah, terus saya sama ngurusi anak lagi. Saya tunggu jam 9 enggak pulang, jam 10 enggak pulang, saya telepon, saya WA, saya telepon terus enggak ada ya. Terus saya tunggu lagi sampai akhirnya saya kan ketiduran sebentar. Saya jam 3 dini hari bangun lagi. Terus loh, kok belum pulang juga? Saya baru mencari-cari ke tempat teman-temannya apa yang kantor itu, apakah ada lemburan bersama apa. Ternyata mereka tidak lembur dan ternyata beliau tidak ke kantor. Dan ke Gracia itu juga Enggak sampai ke Gracia. Jadi narasumber nggak tahu digantikan siapa. Hanya satu sedikit yang bikin saya itu apa namanya, ya gimana ya Mas ya, seharusnya memang pada saat Bapak nggak datang, apalagi Bapak sebagai narasumber di Gracia, sebenarnya harusnya ada orang kantor yang ngecek saya ya. Iya. Kenapa Bapak nggak datang, kenapa Bapak nggak ke kantor, pada saat itu nggak ada yang nyampaikan. Berdasarkan keterangan rekan kerja yang didapat oleh pihak keluarga korban, Iwan Budi tidak terlihat di Hotel Gracia, Semarang. Namun polisi mengklaim bahwa Iwan Budi tertangkap kamera CCTV yang ada di Hotel Gracia. Dan rekaman CCTV tersebut merupakan terakhir kali Iwan Budi terpantau masih hidup. Sedangkan korban ditemukan di kawasan Pantai Marina, Semarang. Jadi kami sampaikan, kami tegaskan bahwa sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan, masih mempertajam beberapa kesaksian-kesaksian yang sedang kita ambil, termasuk juga kita sedang mengambil beberapa alat bukti ya, alat bukti yang sementara belum terambil ya. Kalau kemarin sudah disampaikan, alat bukti itu berupa CCTV mulai perjalanan yang bersangkutan sampai ke Gracia Pak ya? Sampai ke Gracia dan sebagainya, apakah ada seseorang yang membuntuti dan sebagainya, ternyata sampai sekarang kita tidak temukan itu. Jadi baru perjalanan yang bersangkutan dari rumah sampai ke Gracia. Sampai ke Gracia? Ya, itu saja, yang lain belum ada. Oh, artinya beliau sudah sampai ke Gracia? Ya. Tapi Ibu tahu kalau Bapak itu dipanggil sebagai saksi atas dugaan korupsi? Tahu setelah posisi Bapak 24 nggak pulang itu, baru tahu kalau ada panggilan dari kantor. Kalau Bapak mau pulang, mau ada panggilan itu dari orang kantor malah. Tahu sampai saat ini banyak sekali dugaan dan motif ya, dan karena ini masih jadi misteri ya. Dan, Oh iya. Dugaan dari pihak kepolisian sendiri belum ada ya, dan atau sudah ada mengerucut kemana gitu dan? Jadi kalau ramai di media itu memang ada dugaan terkait dengan pemanggilan yang bersangkutan atas dugaan korupsi, dugaan korupsi Pemda Pak ya? Iya, di Bapenda yang diduga dilakukan oleh tersangka, gitu kan. Nah, dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah kemudian, namun dugaan itu masih sebatas dugaan gitu loh. Kalau kemudian rame-rame di media memfokuskan pada persoalan itu ya, saya pikir saat ini Polri itu masih melakukan pengumpulan bahan keterangan, jadi belum naik pada ranah penyidikan. Penyidikan itu belum, jadi masih mengumpulkan bahan keterangan. Masih mengumpulkan keterangan, termasuk juga yang bersangkutan itu sudah
secara lisan itu sudah menyampaikan ke pihak Dirkrimsus, dan yang bersangkutan sudah menyampaikan kalau memang tahun 2010-2011 itu memang ada pekerjaan yang tidak selesai. Ya. Tetapi yang bersangkutan juga mau untuk mempertanggungjawabkannya. Artinya kooperatif saat itu. Kooperatif, sangat kooperatif. Untuk dugaan soal korupsi kita biar kita klarifikasi juga, dan karena kan banyak sekali motif-motif dan dugaan-dugaan yang beredar, dan ini takutnya menjadi, kalau bahasa saya, jadi peluru liar juga nih, dan bisa tolong dijelaskan, dan mungkin persentase atau kemungkinan bahwa adanya dugaan korupsi ini bagaimana sih, seberapa besar sih, dan saat ini kan belum bisa ngambil kesimpulan, Mas, ya, karena juga masih tahap awal gitu. Tahap awal, dan tadi kami sudah telepon ke Dirkrimsus, beliau sampaikan juga sampai saat ini sudah ada 4 orang saksi yang diperiksa, namun juga belum meningkatkan pada tingkat penyidikan, ya. Jadi masih penyelidikan. 4 orang saksi itu 4 orang saksi yang atas dugaan korupsi itu, dan iya. 4 orang saksi itu. Salah satunya adalah korban. Di luar korban. Di luar korban. Di luar korban. Karena korban belum pernah diminta keterangan kecuali lewat per telepon gitu kan. Per telepon sudah saling telepon-teleponan. Beliau sudah memberikan klarifikasi gitu. Itu per telepon sudah. Tapi kalau kemudian diarahkan kepada kasus korupsinya, kita belum bisa ngambil kesimpulan itu. Yang pasti saat ini kita masih mengembangkan beberapa premis, ya, misalkan mungkin kasus utang piutang atau kasus yang lain, itu masih kita kembangkan. Kok dibunuh? Ini ada apa? Kenapa? Istilahnya 5W1H-nya kenapa dibunuh ini? Kalau andaikan dia dibunuh, kenapa ya? Yang kita juga nggak tahu gitu. Terus kita cari-cari tahu dari berbagai macam berita yang simpang siur itu, ada yang bilang begini begitu, cuma ya kami juga ada kayaknya kalau ada media yang bilang katanya dia terlibat korupsi, kayaknya kok dari kami kok nggak mungkin. Satu, dia dulu dikenal orangnya lurus, nggak pernah aneh-aneh. Yang kedua, kalau ngelihat dari jabatannya dia, itu dia bukan pengambil keputusan gitu. Jadi ya kayaknya kalau terlibat dalam sebuah korupsi kecil. Kita kan masih belum tahu nih Bu, ini bukan belum terang benderang gitu ya Bu, dan banyak motif-motif yang berkembang di luar gitu ya Bu. Dan oke, baik, memang kalau misalkan masalah kantor tidak dibawa, tapi ada kira-kira ada dugaan motif lain nggak Bu? Karena kan juga banyak, ada mungkin ada asmara atau iri atau dendam atau bagaimana Bu? Ya sebenarnya bagi saya itu memang sebuah misteri ya Mas. Itu masalahnya apa? Kalau asmara itu anak-anak juga mematahkan. Kadang saya bilang sama anak-anak, saya kadang dimarahin, papa tuh kalau kapan papa tuh pulang kantor juga, pulang ya langsung pulang, hari libur tidak pernah kemana-mana dengan keluarga, makanya kita patahkan ya. Terus untuk masalah korupsi juga karena saya juga nggak tahu persis apapun yang terjadi di kantor, tapi dari pihak kantor pun nggak ada, katanya nggak ada masalah juga. Walaupun saya hanya mendengar dari orang kantor ya. Terus untuk masalah lain-lainnya juga saya rasa setelah saya juga nggak ada juga. Cuma saya mungkin hanya praduga, karena memang waktu sebagai seorang istri yang saya tahu ya Mas, memang saat itu bersamaan dengan pemanggilan Barreskrim itu sama promosi jabatan itu. Ya, hanya itu mungkin hanya dugaan hanya karena yang saya tahu itu kan. Untuk yang kelanjutannya monggo yang saya pasangkan ke pihak yang berwajib. Sebenarnya itu kan saya juga belum bisa mengatakan masalah ini habis ini enggak kan, ini masih misteri sih sebenarnya kita.
Bukti-bukti yang didapat ketika olah TKP atau penyisiran TKP itu apa aja sih, Den? Saat ada penemuan mayat tanpa kepala, ya. Jadi ada rangka sepeda motor, kemudian kerangka itu sendiri. Kerangka saat itu kerangka dengan tidak utuh, ya. Tidak utuh, karena ada bagian tubuh yang hilang. Saat pertama kita ke TKP ada bahan tubuh kepala, kemudian lengan kanan itu juga hilang saat itu, ya, saat olah TKP yang pertama. Kemudian ada juga kerangka sepeda motor yang sudah terbakar, kemudian papan nama, kemudian ada satu laptop, ya, yang sudah terbakar. Satu laptop? Ya. Yang dugaan awal itu laptop yang bersangkutan, namun dari pihak istri kemarin ada menyangkal itu kan kalau itu bukan laptop. Ini juga masih dalam rangka penyidikan. Pada saat itu papahnya anak-anak tuh nggak bawa laptop. Di rumah ada laptopnya, tapi nggak tahu sih, katanya bilangnya karena apa ya, karena saya nggak langsung lihat bukti-bukti barang-barang papanya, ya itu katanya dari awal katanya ada laptop, tapi untuk kelanjutnya saya juga kurang jelas ya, Mas. Nah, kabar-kabar bahwa sudah mengantongi nama-nama tersangka itu sampai saat ini bagaimana? Belum ada, Mas. Ya. Belum ada, ya? Masyarakat mungkin ada yang mengetahui, mendengar terkait masalah Mas almarhum Iwan Budi ini. Kami membuka diri, Mas. Ya, membuka diri informasi-informasi dari masyarakat. Silahkan dilaporkan ke Polri terdekat atau langsung ke Polda Jateng. Ya. Boleh ke saya atau langsung ke Pak Direskrim atau ke Polrestabes juga. Gitu, dan Mas, yang pasti tidak ada kejahatan yang sempurna, Dan. Betul, tidak ada kejahatan. Cepat atau lambat pasti akan terungkap. Misteri masih menyelimuti motif dibalik kematian Iwan Budi. Banyak spekulasi serta dugaan yang menyebar di masyarakat. Namun yang pasti, barusan dijelaskan oleh polisi bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu adalah kata-kata yang akan menjadi bekal kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelidikan kepolisian. Harapan saya itu tetap pihak kepolisian tetap bisa menyelesaikan, menuntaskan kejadian ini dengan tuntas, ya Mas, ya, tidak setengah-setengah, ya. Pak, pulang. Sebentar lagi aku mau nari. Ayo, Pak. Tuh. Anak kecil saya yang paling kecil itu mengajak papanya untuk pulang. Gini itu saya tetap menanyakan kapan pulang, kangen ngopi enggak sama kita. Bagi saya tuh dia sesuatu yang kadang sangat membuat saya tuh menunggu, tapi yang ditunggu gak pulang.